Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eza Mahadi Pradana dari Prodi MBSE dengan NPM 235104018. Di sini saya akan menjelaskan tugas statistika saya yang bertemakan berjudul ANOVA Two Ways atau ANOVA dua arah. Nah, baik di sini teman-teman, di sini sudah ada data dari dosen lulusan S1 dan dosen lulusan S2. Nah, data dari dosen lulusan S1 dan dosen lulusan S2 ini, mereka di sini sama-sama menggunakan metode yang sama, yaitu metode pemberian ceramah dan tugas. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, satu, buktikan perbedaan efektivitas prestasi belajar antara metode ceramah dan metode pemberian tugas. Dan yang kedua, uji apakah kemampuan mahasiswa memiliki perbedaan atau tidak. Dan yang ketiga, buktikan perbedaan antara kombinasi interaksi dari kedua metode ini. Nah, untuk yang pertama-tama yang kita lakukan teman-teman, kita harus menentukan hipotesis HA dan HO-nya. Nah, untuk yang HA terdapat perbedaan signifikan efektivitas prestasi belajar mahasiswa yang belajar dengan dosen lulusan S1 dan dosen lulusan S2 yang menerapkan metode ceramah dan metode pemberian tugas. Nah, untuk HO-nya tidak ada perbedaan signifikan efektivitas prestasi belajar mahasiswa yang belajar dengan dosen lulusan S2 yang menerapkan metode ceramah dan metode pemberian tugas. Nah, yang selanjutnya kita menentukan hipotesisnya dalam bentuk statistik. Untuk HA-nya teman-teman, X1 sama dengan X2, tidak sama dengan X2 sama dengan X3. Nah, untuk HO-nya X1 sama dengan X2 sama dengan X2 sama dengan X3. Nah, ini untuk selanjutnya teman-teman kita mencari nilai jumlah kuadrat JKT-nya. Nah, ini rumusnya teman-teman. JKT sama dengan sigma X2T dikurang buka kurung sigma XT kuadrat dibagi N. Nah, jadi 95807 dikurang 2621 kuadrat dibagi 36, jadi 195807 dikurang 190823,36. Jadi ketemu hasil JKT-nya 4983,64 teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya kita hitung kuadrat antar grup JKA-nya dengan rumusnya JKA buka kurung sigma XA kuadrat dibagi NA dan dikurang sigma XT kuadrat dibagi N. Nah, kita masukkan seperti rumus ini tadi, jadi 706 ditambah 735 kuadrat dibagi 18. Nah, akan dijumlahkan dengan hasil dari 595 ditambah 585 kuadrat dibagi 18 dan akan dikurangi dengan 19823,36. Nah, di sini ketemu 1153,360,06 ditambah 77355,56 dan dikurang 19823,36, hasilnya ketemu teman-teman 892,26. Nah, yang selanjutnya ini juga menentukan jumlah kuadrat grup JKB-nya. Rumusnya sama teman-teman dengan yang A tadi. Jadi di sini tinggal kita masukkan dan ketemu hasilnya 10,23. Nah, untuk menentukan jumlah kuadrat antara grup A dan B, rumusnya ini juga sama teman-teman. JKAB sama dengan buka kurung sigma XAB kuadrat dikurang NAB dikurang dengan sigma XT kuadrat dibagi dengan N dan akan dikurang dengan JKA dikurang dengan JKB. Nah, jadi kita masukkan buka kurung 706 kuadrat dibagi 9 dijumlahkan dengan 735 kuadrat dibagi 9 dan dijumlahkan lagi dengan 59 kuadrat dibagi 9 dan dikurang dengan 2612 kuadrat dibagi 36, 1892,26 dikurang 10,23 sama dengan JKAB-nya ketemu 42,04 ya. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat dalam residu antar grup JKP dengan rumusnya JKD sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB dan dikurang lagi dengan JKAB. Nah, kita masukkan seperti ini teman-teman ya dengan rumus yang di atas dan hasilnya ketemu 3039,11. Nah, selanjutnya rumus untuk mencari derajat bebasnya DBA, DBD, DBAB, DBD dan DBT. Nah, seperti ini teman-teman rumusnya ya. Nah, yang di rumus DBA dan DB ini sama jumlahnya sama bentuknya lah ya. Nah, yang DBA, DBAB dan DBD yang sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita mencari kuadrat antar grup KRA, KRB dan KRAB. Nah, untuk mencarinya itu JKA dibagi DBA. Sama aja kita masukkan 1892,26 dibagi 1. Ya, semuanya dibagi 1 teman-teman. Nah, hasilnya ya tetap sama itu.
Yang ini kita baginya dengan 32 ya teman-teman. 3039,11 dibagi 32 hasilnya 94,97. Nah, selanjutnya kita mencari F hitung. FA, FB dan FAB. Nah, untuk mencarinya FA itu KRA dibagi KRD, ya, jadi 1892,26 dibagi 94,97 hasilnya 19,93. Yang FB-nya 10,23 dibagi 94,97 sama dengan 0,11. Nah, yang selanjutnya untuk FAB-nya 42,04 dibagi 94,97 sama dengan 0,44. Nah, selanjutnya kita mencari F tabel FA, FB dan FAB-nya. Untuk mencari tabelnya di sini kita harus membuka tabel F ya, teman-teman. F tabel kita harus membuka F tabel. Nah, di sini saya sudah ada F tabelnya. Kita harus menentukannya dari sini. Tidak bisa kalau tidak ada ini ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya di sini ada tabel pembantu, tabel ringkasan ANOVA 2 jalur. Di sini sudah ada sumber varian JK, DB, kuadrat, F hitung dan F tabelnya sudah kita rumuskan. Nah, ini di grup A 1892,25, JK-nya DB-nya 1, kuadrat 1982,25 dan seterusnya ini teman-teman ya. Nah, dan kriteria pengujiannya jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel, maka HO ditolak. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman untuk yang A, FA hitung dia itu lebih dari FA tabel. Untuk A sama dengan 0,01 karena 19,93 lebih dari sama atau sama dengan 7,50, maka terdapat perbedaan signifikan efektivitas prestasi belajar. Maka siswa yang belajar dengan dosen lulusan S1 dan dosen lulusan S2 yang menerapkan metode ceramah dan metode pemberian tugas. Nah, yang untuk B, FB hitung kurang dari FAB tabel. Untuk A sama dengan 0,05 karena 0,11 kurang dari 4,15. Maka tidak terdapat perbedaan signifikan efektivitas prestasi belajar mahasiswa yang belajar dengan dosen lulusan S1 dan dosen lulusan S2 yang menerapkan metode ceramah. Nah, yang selanjutnya untuk yang C, FAB hitung kurang dari FAB tabel. Untuk A sama dengan 0,05 karena 0,44 kurang dari 4,15. Maka terdapat perbedaan yang signifikan ya teman-teman ya. Nah, perlu kita garis bawahi lagi teman-teman. Kalau nilai signifikannya di bawah 0,05 itu ada perbedaan. Dan kalau dia di atas 0,5 itu tidak ada perbedaan. Oke teman-teman. Baik, selanjutnya di sini teman-teman kita akan melanjutkan data tabel statistikanya, yaitu tema ANOVA 2 arah menggunakan SPSS. Baik, sini sudah ada data dari dosen lulusan S1 dan dosen lulusan S2 dengan metode ceramah dan juga tugas. Nah, data dari dosen lulusan S1 dan dosen lulusan S2 ini teman-teman, kita gabungkan kedua data itu menjadi satu deret ke bawah agar lebih gampang kita memindahkannya ke aplikasi SPSS tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, berderet ke bawah seperti ini ya. Agar gampang kita pindahinnya ke aplikasi SPSS itu. Dan juga ya teman-teman, ketika memindahkan data ini, datanya itu dikasih tanda teman-teman. Biar enak, biar gampang. Baik, kita masuk ke SPSS-nya. Nah, kita masuk ke data view. Nah, nanti kita akan memindahkannya itu di sini, teman-teman. Nah, data ini tadi. Baik, kita copy. Kita tempel. Nah, dah masuk tuh teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi berderet ke bawah seperti itu, gampang kita memindahkannya. Nah, selanjutnya variable view. Nah, di kolom pertama, di name, yang var 00 itu teman-teman, kita ubah menjadi metode pembelajaran. Aduh, apa ini? Salah teman-teman. Maaf. Ulang lagi. Metode pembelajaran. Nah, yang di baris kedua ini kita ubah menjadi uji kemampuan.
Baik, yang di ketiga ini kita ubah menjadi nilai. Nah, untuk value dari baris pertama metode pembelajaran, value-nya kita tulis 1 dan labelnya dosen S1. Nah, value-nya 2, yang selanjutnya dosen S2. Oke, kita klik OK teman-teman. Nah, selanjutnya di value yang kedua, yaitu uji kemampuan. Nah, kita kembali lagi dulu ke Excel-nya. Nah, value-nya ini kita tulis 1, labelnya ceramah teman-teman ya. Yang di bawahnya value 2, labelnya pembagian tugas. Oke, kita klik OK. Nah, di measure-nya yang paling bawah ini, yang paling atas, paling atas 2 itu kita klik nominal teman-teman. Yang paling bawahnya ini nominalnya kita ubah. Jangan nominal lagi, kita ubah ke scale. Nah, selanjutnya kita masuk ke analyze. Kita pilih general linear model. Nah, ini ya teman-teman. Kita pilih unvariate. Selanjutnya, nah, unvariate nanti kebukanya seperti ini teman-teman. Ada nilai, uji kemampuan, dan metode pembelajaran. Untuk nilai kita masukkan ke dependent variable. Uji kemampuan kita masukkan ke fixed factor bersama dengan metode pembelajaran. Kita klik option lagi. Kita pilih descriptive statistik yang paling atas itu ya teman-teman, yang dekat display. Oke, continue. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Tuh, between subject factor. Jadi, hasilnya itu kesimpulan untuk metode kesimpulan 0,01, kesimpulan yang ceramah tugas 7,47, dan yang nilai signifikan kesimpulannya 5,10. Pokoknya di sini teman-teman, nilai signifikan kalau di bawah 0,05 ada perbedaan. Dan jika nilai signifikannya itu di atas 0,05 ada di atas 0,05 itu tidak ada perbedaan ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, itu test of between subject effect. Nah, kesimpulan untuk metodenya 0,01, ceramah tugas kesimpulannya, ceramah tugas signifikannya 7,47, dan untuk kesimpulan nilai 510. Baik teman-teman, di sini sudah jelas ya. Kita tutup.